Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randika Widianto Rangkuti. Di sini saya merupakan mahasiswa kelas 2E Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah fikih diampu oleh Ibu dosen Herlini Puspikasari. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau. Yang pertama, salat jamak yaitu menggabungkan dua salat fardu ke dalam satu waktu, seperti sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu yang bersama. Dan sholat qasar adalah memperingkas rakaat, memperpendek rakaatnya. Jadi misalnya dari 4 menjadi 2. Jadi maksud dari sholat jamak dan qasar itu menggabungkan serta memotong rakaatnya. Nah, di sini terdapat dua, yaitu sholat jamak qasar takdim dan juga sholat jamak qasar takhir. Yang mana salat jamak qasar takdim yaitu dikerjakan pada waktu salat pertama, seperti awal zuhur zuhur waktunya waktu zuhur, tetapi dia ingin menggabungkannya dengan salat asar, maka dia melaksanakannya di waktu zuhur. Sedangkan untuk salat jamak qasar takhir yaitu dilaksanakan pada saat salat asar, menggabungkan dari waktu zuhur. Nah, untuk salat jamak qasar takdim niatnya merupakan usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihi adaan lillahi ta'ala. Nah, untuk salat jamak qasar takhir seperti berikut: usalli fardhu ashri raka'ataini qasran majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Baik, soal yang kedua. Saya akan menjawab soal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu ashru amthaliha ila sab'imat atih di'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa as-sawm fa innahu liwa'ana ajzi bihi yada'u syahwatuha wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatani farahatu inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih walahullufu fihi atyabu indallahi miryahil misk. Yang artinya, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang misalnya hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Nah, maksud dari hadis di atas yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Allah akan memberi pahala pada tiap-tiap amalan yang dilakukan setiap hambanya, menggandakannya, melipat gandakannya di bulan Ramadan. Sedangkan pahala puasa Ramadan akan dibalas langsung oleh Allah karena pahala dan ganjaran yang sangat melimpah. Nah, untuk meraih pahala puasa dan amalan keutamaan kita perlu kesungguhan untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Perbedaan antara wakaf, infak, sedekah, serta dalil-dalilnya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu wakaf. Wakaf merupakan pemberian aset, yaitu berupa tanah, gedung, rumah, kendaraan masjid, atau aset lain seperti prasarana yang bisa digunakan untuk kaum muslimin dalam membangun sekolah, dalam membangun hal-hal yang berkaitan dengan agama yang bersifat produktif. Nah, aset tersebut nanti akan dikelola oleh sebuah lembaga atau lembaga amil zakat nasional agar bisa dikelola dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, maka aset yang telah diwakafkan tersebut akan memberikan manfaat kepada umat-umatnya. Salah satu keutamaan wakaf sendiri, salah satu merupakan amal jariah yang nantinya bisa berpahala terus mengalir. Seperti salah satu hadis atau dalil yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu jika seseorang anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Nah,
yaitu untuk wakaf. Nah, selanjutnya itu ada infak. Infak merupakan pengertian dari bahasa Arab, yaitu membelanjakan atau mewujudkan suatu usaha atau hal-hal yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah. Infak sendiri hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam Al-Quran sendiri Allah telah menjanjikan akan memberi balasan bagi orang-orang berinfak dengan balasan yang lebih baik. Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 134, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidza wal 'afin 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi maksudnya, kita bisa berinfak kapanpun kita mau, waktu sulit, mau waktu ataupun bahagia, terutama waktu bahagia ya. Jadi kita di situ bisa memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Selanjutnya yaitu sedekah. Sedekah merupakan suatu amalan kebaikan dilakukan oleh sahabat semua, dan sedekah sendiri tidak diharuskan dengan mengeluarkan harta. Salah satu contoh sedekah yang pada umumnya kita yaitu dengan senyum kepada orang lain, membersihkan jalan dari kotoran yang membahayakan pengendara, juga membantu orang lain dengan kebaikan-kebaikan yang tidak hanya bermateri. Salah satu sedekah yang bisa kita lakukan yaitu melaksanakan sholat duha di pagi hari dan bersedekah pada lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu ceritakan kisah unik yang Anda pernah dengar mengenai haji dan umrah. Pada tahun kurang lebih tahun 2018 kalau tidak salah, saya pernah mendengar ada 2 orang warga negara Indonesia yang berangkat haji menggunakan kereta NMAX dari provinsi Jambi. Kurang lebih jaraknya dari provinsi Jambi hingga ke negeri Mekah itu kurang lebih 8.000 km. Nah, dari perjalanan itu dia berjumpa dengan banyak manusia, dengan banyak ciri khas baru, dengan banyak kulturasi yang baru. Nah, jadi makna yang dapat kita sampaikan di sini yaitu berniat untuk berhaji dan melaksanakan apapun dengan caranya, dengan niat yang baik, itu akan terlaksana dengan baik. Dan untuk doa saya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga niat saya satu, orang tua saya dulu yang berhaji. Kalau bisa bersama-sama, yang mana dapat rezekinya ya Allah. Amin ya rabbal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Nomor 5 ada 3 poin pertanyaan. Kapan rencana Anda menikah? Yang kedua, bagaimana pasangan yang Anda inginkan? Yang ketiga, bagaimanakah konsep sakinah mawaddah warahmah? Pertama, saya akan menjawab dulu yang terakhir dulu, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Sebenarnya mengenai pengertian dari sakinah mawaddah warahmah itu, Allah sebenarnya tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena makna dari ketiga tanda ini sebenarnya Allah sudah memberikan. Yang pertama, mawaddah. Mawaddah merupakan rasa cinta. Laki-laki tidak akan berjumpa dengan wanita tersebut kalau tidak memiliki rasa cinta. Jadi tidak mungkin setelah nikah baru dia mendapat mawaddah, tidak mungkin. Sebelum menikah dia sudah mendapatkan mawaddah, yaitu rasa cinta kepada si wanita tersebut atau si laki-laki tersebut. Yang kedua, warahmah. Nikah itu merupakan rahmat. Jadi sebelum mereka menikah, mereka sudah diberikan rahmat yang lebih banyak. Contoh rahmat hidup, rahmat beriman, rahmat beragama, rahmat sholat, rahmat Islam. Jadi yang kata-kata yang menurut saya cocok ketika mengucapkan kepada orang pernikahan mengenai konsep sakinah mawaddah warahmah ini adalah, semoga pernikahanmu sakinah dengan diiringi oleh rahmat Allah serta rasa cinta mawaddah yang diberikan Allah kepada dirimu. Nah, itu bagi saya kata yang cocok. Dikarenakan 2 hal sebelum pernikahan itu sudah dimiliki oleh si wanita atau si laki-laki tersebut, si pasangan tersebut, yaitu rasa cinta dan juga rasa rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan tersebut. Nah, sakinah itu akan berlanjut hingga ke kemudian hari. Saya akan lanjutkan ke poin yang selanjutnya, yaitu kapan rencana Anda menikah.
Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup personal, Bu. Mohon maaf. Sebenarnya bukan maksudnya apa. Cuman yang namanya menikah tuh tidak hanya sekedar buk nikah, tidak bisa, Bu. Nikah tuh pertama pendekatan, penerapan, pelaksanaan, dan penyelesaiannya harus matang-matang, Bu. Jadi nikah tuh tidak bisa asal-asalan. Karena mengapa pernikahan itu dibuat sulit? Habib Jafar pernah bilang, mengapa pahala pernikahan itu sangat besar? Karena sangat berat. Sesuatu akan mendapat ganjaran yang besar ketika perbuatan tersebut cukup berat atau cukup sulit dilaksanakan oleh si umat tersebut. Nah, salah satunya seperti ini. Pernikahan. Pernikahan tuh cukup berat. Pernikahan tuh tidak hanya dari awalnya saja kita pikirkan tuh, sampai ke ujung-ujung anak tuh, sampai menjadi cucu cicit, itu merupakan pikiran kita, Bu. Jadi menurut Randi, kapan saya akan menikah? Ketika 3 hal saya sudah matang. Mental saya sudah matang, akhlak saya sudah matang, materi juga jangan lupa. Itu yang diperlukan. Sama satu lagi akidah. Nah, untuk poin yang terakhir, yaitu pasangan apa yang Anda inginkan karena Randika kaum laki-laki. Baik, begini, Bu. Menurut Randika, Allah berfirman, pernah berkata, nikahilah perempuan itu karena 4. Yang pertama, mal, kaya, hartanya, kekayaannya. Yang kedua, jamaliha, kecantikannya, wajahnya, parasnya. Yang terakhir, nasab, keturunannya, keturunan orang baik, kerajaan, bangsawan, presiden ataupun bagaimana orang pejabat. Dan yang terakhir adalah akhlaknya, sikapnya, kepribadiannya. Nah, kalaupun saya empat-empatnya ini tidak mungkin ada di dunia, Bu. Kalau ada, Bu, ya Allah, Bu, Mimi pengen kali, Bu. Empat ini, kalau kita menginginkan wanita karena yang pertama, karena harta bisa habis, meninggal tidak ada lagi, terbakar rumah atau bagaimana, sudah tidak mau mungkin dia kita. Yang kedua karena jamal, cantik, beriring jalannya waktu, wajah akan berubah, kecantikan akan memudar, segalanya akan berubah. Yang ketiga nasab, keturunan kalau diungkit-ungkit berbahaya, Bu. Berbahaya, keturunan nanti menjadi penyakit pada keluarganya. Nanti saya anak sini, kamu tidak boleh seperti ini, gini. Itu yang berbahaya. Tetapi kalau kita memilih karena yang terakhir ini, memilih karena akhlaknya yang bagus, kepribadian yang bagus, sikapnya yang bagus, insya Allah semua akan terpenuhi. Akhlak bagus, 3 ini dapat, insya Allah. Ya, sekian itu jawaban dari saya. Sekian dari saya, jawaban UAS dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.